bersama kami dalam Warta Pagi dan Imam. Kini tiba saatnya kita untuk masuki sesi dialog, di mana dialog kita pagi ini bertemakan dampak kenaikan BBM bagi ekonomi rakyat. Untuk itu telah hadir dua orang narasumber di studio 6 TVRI. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Hasugiono Karyo Suwondo, yang mana beliau adalah anggota DPR RI Komisi 7. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi narasumber kita adalah Bapak Dr. Ali Mahsun Mbiomet. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia ya Pak ya. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak. Ya, Bapak, seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah dan juga DPR ya Pak ya sudah sepakat untuk menaikkan harga BBM mengingat harga minyak dunia yang semakin melambung tinggi. Saya terlebih dahulu ke Bapak Sugiono. Bagaimana Pak mengenai waktunya, waktu kenaikan BBM yang ditetapkan oleh pemerintah? Apakah ini sudah realistis? Memang waktunya 1 April harus mengambil sikap ya. Tetapi DPR dan pemerintah masih menarik ya? Bukan, ada undang-undang APBNP yang pas 2012 menyatakan bahwa pada tahun ini tidak ada kenaikan harga BBM di APBNP pasal 76 ayat 6. Jadi itu yang harus dirubah dulu karena kita terikat kepada undang-undang yang sudah diketok. Jadi pembahasan minggu-minggu ini saya kira akan ke arah perubahan APBNP ya apabila itu dikendali kenaikan. Ya, seberapa solid teman-teman DPR menyikapi isu kenaikan ini Pak sejauh ini? Kan memang beberapa fraksi sebenarnya masih tegas menolak. Masih ya, ada beberapa. Memang ada beberapa alasan antara lainnya itu keberatan karena ya banyak, ada beberapa PR pemerintah yang belum diselesaikan dengan baik. Jadi itu kita berharap terutama nomor 1 APBNP dulu. Ya, kalau itu sudah dirubah baru perdebatan ke arah perubahan itu yang mungkin nampaknya akan menjadi menarik. Oke, sekarang kita ke Pak Ali. Pak Ali, ini realitas dan apabila hal ini memang terjadi, dampak langsung dan dampak tidak langsungnya tentu akan menjadi luas. Tentu diantaranya kepada teman-teman yang punya aktivitas usaha di kaki lima. Teman-teman menyikapinya seperti apa? Apa sudut pandang melihat masalah ini? Karena memang sektor real sebenarnya adalah sektor yang bisa diharapkan di tengah krisis misalnya, atau di tengah inflasi yang relatif mengancam. Yang pertama, realitas rencana pemerintah menaikkan BBM ini adalah sebuah kenyataan yang paling baik di antara yang terjelek ya. Karena ekonomi Indonesia harus didorong untuk berputar ya. Kemudian yang kedua, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia dan Pedagang Kaki Lima sudah menyiapkan diri untuk menghadapi kenaikan harga BBM yang sangat berpengaruh terhadap jalannya sektor real atau lapak usaha mereka. Namun demikian, perlu saya sampaikan bahwa pengalaman mereka sangat luar biasa dan sangat teruji bahwa mereka akan sangat cepat melakukan adaptasi terhadap kenaikan harga BBM yang berpengaruh terhadap usaha mereka. Yang pasti pengaruh itu yang pertama adalah daya beli masyarakat turun, dan itu menjadi sebuah pertimbangan utama bagi PKL untuk merasionalisasi barang jasa yang dijual, apakah harganya dinaikkan atau tidak dinaikkan, atau volume yang dikurang. Ya, menurut pengalaman 2006 ya, ketika pemerintah juga menaikkan harga BBM, hampir 75% PKL menaikkan harga jual, walaupun keuntungannya dipersempit gitu ya, agar usahanya tetap berjalan dengan baik. 30% mereka tidak menaikkan harga jual, tapi dengan strategi menurunkan volume atau besaran barang yang dijual, menurunkan kualitas, dan merasionalisasi biaya produksi. Termasuk salah satunya adalah mengurangi pembelanjaan atau transportasi yang diperpendek dan sebagainya. Tapi yang pasti pedagang kaki lima kembali lagi akan membuktikan dirinya bahwa mereka adalah bantalan ekonomi nasional di saat-saat krisis, dan mereka juga menjadi pilar ekonomi bangsa. Saya kira
PKL akan menghadapi ini semua dengan sebuah pengalaman yang sudah teruji. Yang kedua, dampaknya kepada PKL adalah PKL pasti bertambah jumlahnya. Ya, karena banyak pihak yang mengalami rasionalisasi di perusahaan atau keluarga yang harus merubah budgeting keluarganya. Mereka ingin menambah pendapatan atau mencari lapangan kerja akan lari ke pedagang kaki lima. Oleh karena itu, saya berharap selaku Ketua Umum dan organisasi profesi PKL, hari ini menjadi momentum yang baik kepada pemerintah untuk memperhatikan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dan kita alhamdulillah Presiden sudah mencanangkan peluncuran program pemberdayaan PKL tanggal 8 Maret yang lalu. Dan saya kira ini yang akan menjadi pelajaran bagi para pemimpin bahwa PKL yang jumlahnya 25 juta dan insya Allah dampak dari kenaikan BBM ini bisa bertambah 10%, sekitar 27,5 juta adalah aset dan kekuatan ekonomi rakyat, aset dan kekuatan ekonomi nasional. Kalau tanpa PKL saya kira pengalaman 97-98 ekonomi Indonesia akan ambruk atau kolap. Ya, baik. Pak Sugiono, seperti yang tadi telah kita dengar dari Bapak Ali bahwa salah satu dampak dari kenaikan BBM ini adalah daya beli masyarakat yang semakin menurun. Ini kemungkinan disebabkan harga yang melambung tinggi ya Pak ya. Ini menyebabkan banyak hal Pak, harga yang melambung tinggi, juga harga barang dan jasa, serta kemungkinan inflasi. Bagaimana menurut Bapak Pak? Apa yang paling tepat? Langkah ekonomi apa yang tepat dilakukan oleh pemerintah agar kita terhindar dari krisis? Iya, kalau efek kenaikan domino itu memang hampir pasti tidak bisa dihindarkan. Hanya memang dalam hal ini pemerintah harus memberikan solusi terhadap hal tersebut. Saya kira mengefisienkan beberapa departemen atau policy terutama masalah energi itu masih memang harus dikerjakan karena ada banyak pekerjaan yang belum tuntas. Ya. Setelah subsidi ini dikurangi gitu dan harga BBM naik, kan memang pemerintah sebenarnya punya jejaring atau jaring untuk mengamankan kebijakan ini sehingga dampak langsung kepada masyarakat reduksi. Misal tentu kepada beberapa sektor dan tentu yang ingin kita dengar juga bagaimana sebenarnya teman-teman di DPR melindungi teman-teman di kaki lima, teman-teman di usaha real untuk terhadap dampak ini. Apakah DPR mendorong sebuah agenda misalnya selain masyarakat miskin yang diberikan semacam bantuan langsung, apakah ada juga bantuan-bantuan buat teman-teman yang di sektor real untuk melindungi aktivitas? Kalau kami dari Komisi 7 menyoroti itu dari segi energi ya. Okay. Memang nanti kalau ada kenaikan, kita berharap ada klasifikasi terhadap pengguna-pengguna BBM. Karena kalau itu tidak akan sulit ya masyarakat terutama pengguna kayak sepeda motor, kendaraan umum dan sebagainya. Itu harus memang ada klasifikasi di luar pengguna kendaraan pribadi gitu. Nah, hal itu yang harus dipikirkan pemerintah. Bahwa kemarin APBNP menyarankan bahwa 1 April harus sudah migrasi ke gas, itu sebetulnya bagus kalau infrastruktur sebelumnya sudah tertata dengan rapi. Di samping yang menyangkut transportasi umum itu memang harus segera dibenahi. Kalau tidak kita akan tetap memboroskan energi seperti yang sekarang terjadi. Akibatnya tiap kali ada kenaikan harga internasional kita kelabakan. Contoh saja DKI, dalam hal ini kita melihat kemacetan tiap hari yang tidak ada solusinya. Padahal seharusnya harus bisa lari ke monorail satu-satunya solusi yang terbaik karena itu mempunyai jalan sendiri sehingga tidak menambah kemacetan seperti halnya busway yang sudah berjalan. Jalannya itu juga ditambah lagi jalur khusus busway yang relatif penggunanya jarang. Kita bisa lihat kadang-kadang 500 meter atau 1 kilo belum ada kendaraan lewat lagi. Kita bisa bandingkan ke luar negeri, katakanlah di Italia atau Belanda, transportasi itu begitu kompak, begitu efektif. Terintegrasi. Mereka menggunakan listrik antara tram dan bus, mereka menggunakan listrik sehingga tidak salib-saliban, tidak ugal-ugalan, jalurnya tetap dan bahkan di Italia itu bisa di belakangnya
Satu tram di depan, di belakangnya bus, di belakangnya lagi mobil, nggak ada masalah. Jalan sama-sama, sangat rapi sekali. Sementara monorail dan mass rapid transport atau subway berjalan dengan baik. Berbeda dengan kita mengandalkan angkutan darat yang tidak terintegrasi. Oke. Ya, baik Pak Ali Masyun. Bapak adalah Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Menurut pengamatan Bapak, tentunya ada hal yang mungkin menjadi satu pandangan bagi teman-teman pedagang kaki lima menyikapi kenaikan harga BBM ini. Baik, menurut pendapat Bapak, apa sih Pak program ataupun bantuan pemerintah yang patut diberikan kepada teman-teman kita pedagang kaki lima ini? Yang pertama, dari 18,5 juta yang akan diberikan DLSM ya oleh pemerintah itu 30%-nya adalah pedagang kaki lima. Jadi kita harapkan penyaluran DLSM tepat sasaran dan efektif, dan sebagaimana yang kita sampaikan kepada beberapa pihak pemerintah, Asosiasi Pedagang Kaki Lima juga akan membantu pemerintah dalam penyaluran bantuan langsung sementara itu serta mengawasinya. Kemudian yang kedua, terkait dengan program pemerintah yang lain, saya minta selaku Ketua Umum Pedagang Kaki Lima diberi kelonggaran kalau memang mereka membutuhkan akses modal. Ya, sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa kredit usaha rakyat atau dana kemitraan BUMN itu sampai 20 juta tanpa agunan tambahan. Ya. Kami berharap ini bisa direalisasikan dan diwujudkan kepada anggota kita pedagang kaki lima. Demikian juga kami mengimbau kepada lembaga perbankan agar mereka juga ikut bersama-sama kita, APLI dan pemerintah, dalam rangka menambah permodalan mereka, karena mereka selama ini terjerat dengan reguler gitu ya. Kemudian yang ketiga, harapan kami dengan momentum kenaikan BBM ini, kita bersama-sama dengan pemerintah melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kenyataan 98 itu harus menjadi sebuah contoh atau sebagai pengalaman baik atau presiden baik. Pada tahun itu terjadi krisis moneter dan ekonomi yang sangat buruk, dan pemerintah waktu itu dalam tanda petik laksana membiarkan menjamurnya pedagang kaki lima di seluruh Indonesia. Dan ternyata inilah penyelamat atau pahlawan tidak ambruknya ekonomi Indonesia. Harapan kami dari APLI dan keluarga besar PKL, kita bersama-sama ya, menyelamatkan ekonomi bangsa ini, tapi dengan mengedepankan aspek keadilan. Ya, hari ini barangkali struktur ekonomi kita masih sangat tidak adil. Ya. Katakanlah banyak pihak mengatakan 50% dikuasai segelintir orang, 30% dikuasai kelompok menengah ke atas, yang jumlahnya 95% dari seluruh unit usaha di Indonesia ini hanya 20%. Oke, Pak Ali, tadi saya tertarik di saat Bapak bicara bahwa ini sebenarnya juga momentum, gitu ya, momentum untuk siapapun, termasuk pedagang kaki lima. Dan kalau kita bisa lolos dari suasana ini, mungkin kita menjadi bangsa yang lebih kuat secara fundamental ekonomi. Pak Ali, kalau kita melihat, kita tentu berharap klaster-klaster pedagang kecil kita, kemudian mulai dari mikro, kecil sampai menengah itu senantiasa meningkatkan kapasitas dan kemampuannya. Sejauh mana sebenarnya asosiasi memberikan inspirasi, memberikan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan memungkinkan nggak di suasana yang saat ini cukup kompetitif, ditambah ada lagi kenaikan harga BBM? Ada komentar tentang itu? Saya kira tugas dan tanggung jawab kami sebagai organisasi profesi PKL, yang pertama memang beberapa kali saya sampaikan, memastikan kesempatan usaha. Ini yang kami syukuri kemarin dengan tauladan Presiden melancarkan peluncuran program pemberdayaan PKL. Harapan kami seluruh bupati, wali kota, dan gubernur itu memberikan kepastian kesempatan usaha melalui peraturan daerah terkait tata ruang kota. Kemudian yang kedua, kita harus melatih, memberikan pelatihan, membina mereka agar mereka ini usahanya manageable, bankable, dan reliable. Kita dorong mereka menjadi pengusaha kecil, pengusaha menengah, bahkan kita harapkan lahir sebuah kekuatan ekonomi yang
sangat kuat dari pedagang kaki lima ini. Oleh karena itu, di saat-saat seperti inilah saya berharap bahwa kementerian terkait, BUMN maupun swasta, bersama-sama melakukan sebuah pembinaan, ya, kemudian pelatihan terhadap manajemen sederhana usaha. Dan kalau mereka ini manageable, yang saya katakan tadi 20% bisa dirubah menjadi 50% dari anatomi ekonomi nasional, saya kira ekonomi ini sangat tangguh dan mandiri, dan infrastruktur ekonomi kita sangat kuat. Karena PKL ini merupakan jaminan penghidupan dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan hak-hak konstitusional warga negara. Ya. Oke, Pak Ali, seberapa siap sebenarnya kita atau pemerintah secara arti luas gitu ya, DPR, kemudian juga eksekutif gitu, untuk menyiasati keadaan kenaikan ini? Karena kita ketahui bersama bahwa kita negara yang butuh pertumbuhan, karena pertumbuhan juga akhirnya menjamin lapangan kerja dan yang lain-lain. Seberapa siap sebenarnya kita untuk kenaikan ini, Pak? Ya, saya melihatnya begini, dengan kenaikan ini saya rasa momentum pemerintah untuk ke arah energi primer segera diselesaikan. Karena di situ katakanlah subsidi keterangan cukup besar. Kalau ini energi primer diselesaikan, tentu ada certain amount ya untuk bisa dialihkan ke PKL. Saya setuju dengan pernyataan Pak Ali bahwa memang yang daya tahan yang luar biasa, buffernya ada di PKL. Karena mereka relatif tidak movable ya, berada di tempatnya. Jadi energi primer yang harus diselesaikan. Bahwa amanat undang-undang menyatakan bahwa 1 April harusnya move ke gas, itu bagus, tapi tidak dipaksakan gitu. Artinya memang berjalan rata gitu. Kesiapan kita untuk peralihan bahan bakar sejauh ini terhadap gas memang belum siap. Itulah sebabnya maka pemerintah memilih alternatif lain, memang menaikkan BBM. Tetapi kita kembali lagi di komisi itu sangat concern terhadap energi primer. Kalau sekarang PLN masih sebagian besar, katakanlah 70% lebih membakar fosil, BBM dan batu bara, itu memang menjadi mahal pembiayaan. Karena sementara air itu yang 4% belum bergerak naik. Gitu. Kita melihat di televisi tontonan beberapa hari ini kan banjir di mana-mana. Ya. Kalau itu banjir itu bisa dijinakan di hulu, dijadikan tenaga listrik, itu sangat menghemat. Subsidi karena listrik berkurang, itu bisa digeser ke tempat-tempat lain yang memerlukan, contohnya PKL. Ya, kalau kondisi APBN kita bagaimana Pak dengan naiknya harga BBM ini? Kalau APBN, subsidi terhadap BBM itu sekarang kan sekitar 8%. Dari 14% subsidi total yang meliputi pupuk, transportasi, dan lain-lain, yang khusus BBM-nya sekitar 8%. Jadi terserah ini, mau digerakkan ke atas atau kecil. Karena subsidi belanja pemerintah justru yang naik 54%. Jadi memang kotak-kotaknya memang harus di APBN. Jadi para pengambil keputusan membuat keuangan lebih baik dalam porsi APBN. Pak Sugiyono sendiri melihat seberapa urgent kita harus menaikkan harga minyak ini, atau sebenarnya mengangkat lifting dan kemudian efisiensi terhadap lembaga-lembaga penyelenggara energi ini lebih masuk akal dilakukan dibanding sederhana dengan menaikkan BBM? Iya, untuk hal itu kami juga seringkali mengkritisi masalah kebutuhan BBM kita, karena sampai hari ini kita kalau di DPR itu tidak pernah membuat satu katakanlah rancangan atau apa dalam per tahunnya terhadap kebutuhan APBN. Yang disebut hanya APBN, hanya subsidi bahan bakar bersubsidi, tapi tidak kebutuhan keseluruhan. Kalau dalam satu provinsi kebutuhan BBM subsidinya sekian, lalu industrinya juga disebut, sehingga kita tahu ada nggak perembesan dari subsidi ke industri. Ini menjadi masalah besar, karena kalau demand-nya tidak ditentukan dalam asumsi makro hanya membicarakan ICP, harga minyak dunia. Tetapi asumsi makro seharusnya juga menjelaskan berapa kebutuhan BBM kita, lalu beberapa kebutuhan BBM subsidi, bukan hanya fokus ke BBM subsidi. Apa artinya kita fokus ke BBM subsidi kalau di satu daerah justru kebutuhan industri lebih besar, maka perembesan tidak terhindarkan. Nah,
ketidakefisienan di sektor itulah yang masih menjadikan beberapa PR yang memang harus diselesaikan. Ya, baik. Pak Ali, Bapak adalah sosok yang mungkin paling dekat dengan teman-teman pedagang kaki lima di Indonesia selaku Bapak membawahi asosiasi ini. Apa Pak tanggapan dan respon mereka terhadap kenaikan BBM yang sebentar lagi akan kita rasakan bersama? Ya, mereka pada prinsipnya juga prihatin ya. Realitas bahwa BBM mau naik kembali karena langsung atau tidak langsung kehidupan mereka, baik kehidupan di rumah tangga kemudian kehidupan di usaha juga terpengaruhi begitu. Namun demikian mereka sudah punya pengalaman bahwa ini adalah sebuah realitas yang sifatnya sementara, atau kalau istilahnya itu one time shock ya. Jadi sementara barangkali 2-3 bulan ke depan sudah seimbang kembali. Karena pada dasarnya ini adalah salah satu proses menuju keseimbangan ekonomi nasional. Yang kedua, seperti yang dilansir oleh Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi Pak Pariaman Sinangga, bahwa sektor mikro ini memiliki kemampuan yang sangat cepat untuk melakukan adaptasi, terutama terkait dengan pengurangan volume atau berat, ukuran dan sebagainya. Saya kira itu yang saya himbau kepada teman-teman pedagang kaki lima, jangan terlalu tinggi menaikkan harga, karena daya beli masyarakat juga menurun dampak akibat kenaikan BBM. Saya menghimbau kepada teman-teman pedagang kaki lima, lebih baik disiasati dengan penurunan volume atau besaran atau berat barang atau jasa yang dijual. Kemudian atau jangan kualitas ya Pak? Ya. Kalau volume mungkin, tapi kalau kualitas mungkin jangan. Saya kira itu yang paling baik. Yang kedua, saya himbau kepada teman-teman yang sudah beranjak sukses, tidak melakukan rasionalisasi tenaga kerja, agar tidak menambah pengangguran, dan kita buktikan bahwa PKL adalah memang bantalan atau buffer ekonomi yang sangat kuat dan menjadi penyelamat ekonomi nasional. Oke, terakhir Pak Sugiono, ada closing statement untuk diskusi kita pada pagi hari ini, himbauan mungkin kepada masyarakat terkait dengan hal ini. Iya, memang saya justru concern kepada masyarakat yang di bawah garis, di mana mereka segmen yang tidak memperoleh subsidi sama sekali. Memang ini akan menjadi agak berat karena efek domino tidak bisa terhindarkan. Untuk itu kami justru berharap pemerintah menjadikan momentum ini segeralah masuk ke energi primer yang sangat efisien ya, rasional. Karena kalau kita lihat geothermal tahun 84 itu sudah ada di Kamojang sampai sekarang 5 kali 50 megawatt, 250 megawatt. Dan itu berjalan sampai sekarang ada. Dan kita potensinya luar biasa. biasa. Seharusnya kita lari ke situ, kita kan cadangan 30% dunia. Oke. Iya. Baik, Pak Sugiono, Pak Ali, terima kasih. Sayang sekali waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ini jadi semangat juga untuk kita, karena ternyata juga teman-teman di PKL optimis dan sebenarnya potensi kita juga besar. Ternyata Pak Sugiono menggarisbawahi mengenai hal ini. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di TVRI pada pagi hari ini dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya. Baiklah saudara, demikian tadi perbincangan kita dengan tema dampak kenaikan BBM bagi ekonomi rakyat, dan masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Ya, tetaplah bersama Warta Pagi TVRI. Assalamualaikum, ayo kita SMS, semua makan sonai. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. Sonai, enak loh. SMS, semua makan sonai. SMS, semua makan sonai. Sonai, enak, betul. Dari So Good Food.